Hidup Ya, sip. Sugeng sonten. Assalamualaikum sedulur. Ya, ini jagung-jagungan live streaming. Temu rasa ngolah rasa. Mas. Wong urip tanpa kuwi, Mas. Wes hancur dirimu, Mas. Ora iso ngerti ilmu rasa ngolah rasa. Jebul kuwi jenenge, Mas. Kowe ngoyak bondo sak akeh-akehmu kowe ngopo? Gak bakalan ketok ya, Mas. Yang ada akan menyusahkan dirimu sendiri. Caranya move on, Pak. Move on dari masa lalu. Move on dari masa lalu. Aku kan harus mau cerita, Mas saya mantan kan. Gue tergantung dengan awake dhewe, Mas. Kuncine wong urip. Memang pengalaman itu perlu. Mohon maaf komentar-komentar kalau nggak saya baca ya mohon maaf. Ini ada masnya pengamen jalanan udah menjalani kayak begini udah berapa hari, Mas? Sudah 4 bulan. 4 bulan jadi pengamen. Lagi Mas iki lho. Jagungan ngene. 4 bulan jadi pengamen. Iki tak hentikan di sini. Tak ndek nang kene, tak hentikan, tak kon leren rokokan, ngopi-ngopi sik ning kene. Karo santai-santai tak live streaming. Ora usah izin, ora usah malu, Mas. Aku mau pesen, Mas. Sik penting iki ne. Wis aku mudeng nek bicara ngoten penting santai. Apa meneh urip di zaman saiki, Mas? Proses udah wow kan masih cerita lagi terpuruk katanya. Ya, terpukul wis padha wae. Inti kandungane padha, Mas. Bolak-balik aku meleng karo sedulur kuwi. Mas, sedulur kabeh aja ngoyak dunia terlalu nafsu. Dunia nek mbok oyak ora bakalan ketuk, Mas. Aku ki bicara ning media sosial bola-bali, Mas. Kowe ngoyak bondo sing kaya ngopo kalau kamu ndak punya ilmu percuma. Ilmu itu luas terjemahannya, Mas. Jenengan di sini saja tenang wae mbi aku wis. Kalau sehari jenengan penghasilan berapa kalau ngamen? Jujur terus terang. Ya, kadang kalau sampai pagi sampai sore sampai 200, kadang 100. Setiap hari dapat begitu. Ya kalau udah hujan, kalau berangkat. Nek berangkat masih pengamen iki kalau ndak 100 200 kalau ndak hujan. Katanya begitu. Katanya loh, aku juga ngerti tenan. Entah itu kebohongan atau kejujuran, saya ndak tahu. Yang penting saya sudah tabayun. Klarifikasi nek cara bahasa intelijen. Soal bohong atau ndak sik nyonggo masih dhewe. Ngoten niku, Mas. Aku tak moro. Aku kalau ndak komentarnya kalau ndak saya baca jangan berkecil hati. Sepenting durungokke wae inti sarine, Mas. Wong urip kuwi ada dua, Mas. Kowe nek urip iku kudu goleki loro, Mas. Aja salah siji. Kowe nek nganggo sendal ya penak loro. Nek nganggo sepatu ya penak loro. Lah wong saiki niku nek urip kuwi sing digoleki siji, Mas. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa orang hidup harus dicari dua? Jasmani dan rohani kamu harus isi, Mas. Jasmani kuwi fisik, kuwi golek pangan kuwi jasmani. Rohani atimu ora isi. Lah wong saiki umumnya yang dicari satu, Mas. Kalau dia cari jasmani ya jasmani tok, kalau dia cari rohani ya rohani tok. Maksudnya rohani niku spiritual termasuk keagamaan. Pokoknya simak dulu, Mas. Wong saiki niku ngoyake wong siji, Mas. Ora gelem loro. Dadi
kehidupannya tidak seimbang. Wong nek ngerti loro iki Mas, arep awake dhewe baru ada masalah kados Mas cerita wau. Dia tidak mungkin begitu. Dia akan jalani dengan sepenuh hati. Tidak mungkin dia berkata ngeluh kayak begini, ndak. Karena apa Mas? Hidup susah. Itu sebenarnya bukan Allah sing ngeki awake dhewe susah Mas. Itu ulah diri kita sendiri. Lah akhirnya menungso saiki gak digoleki rohanine, akhirnya bingung. Anggere enek gronjalan mesti sing disalahke Tuhan. Ayo, nek ora percaya coba apa piye? Anggere kowe ada masalah mesti lah Tuhan kok gowo-gowo. Kenapa kok gak mbok salahne awakmu dhewe? Manusia sekarang gak gelem ngakoni kesalahannya. Tenang wae Mas, saya bicara begini nanti saya tanggung. Jenengan pulang saya beri uang. Pulang jangan ngamen lagi. Kalau besoknya ngamen boleh. Hari ini pulang. Tak ngangoni Mas. Tapi nek kowe ngamen itu urusanmu. Hari ini loh yang tak omongke. Hari ini tak ganti jenengan uang ngamen katanya tadi kalau ndak 100 200. Kan begitu toh. Hari ini saya ganti. Tapi sepulang dari sini ojo ngamen kowe langsung mulai. Kalau untuk besok ngamen lagi nggak ada masalah. Tapi hari ini jangan. Mending pulang. Lo nyuwun hari ini saja. Selebihnya besok itu monggo. Lo nyuwun hari ini tak ganti nanti Mas. Saya tanggung jawab Mas. Aku cerita karo Mas iki Mas, aku yo padha karo kowe ya. Dulu saya begitu. Makanya orang-orang sekarang udah dicari itu dua-duanya. Nek dhek golek agama ya golek agama toh. Dunia gak digoleki, dia enggak merasa tanggung jawab sama urusan dunia. Nek golek dunia tok dhek gak ngurusi agama. Akhirnya jomplang itu tadi. Hidup ini begini, Mas. Kadang kita di sini, kadang kita di sini. Kalau orang tidak dibekali ilmu, wow, hancur dunia men. Makanya masih mau kan cerita baru terpukul, masih mau cerita ya sudah. Yang kira sih Mas, ya selasa gitu larang-larang uang aku. Percuma gue ngamen ngono. Ya gue tak hentikan, tak kayak duit juga. Aku ngomong ya tak lakoni Mas. Saya ngomong tak jalani. Ya bukan maksud saya itu menghina jenengan, enggak. Aku podo karo kowe, sama derajat manusia di sisi Tuhan, podo. Ora enek bedane. Ya mung menungso kuwi lho sing beda-bedane kuwi lho. Antara saya dan Mas. Ya bukan berarti saya sombong Mas, orang sehebat saya mau ndak bergaul sama jenengan. Bukan maksud saya menyombongkan diri loh. Ini survei membuktikan kok Mas, orang kayak saya mau ndak bergaul kayak Mas ini? Belum orang. Rata-rata apa Mas? Wegah. Gengsi. Lah ya wegah ngono wae. Rata-rata dia ndak mau. Loh Mas kalau ndak percaya bisa klarifikasi ke saya. Saya orang hebat di luar. Makanya aku santai wae ngopo udah dipikir temen-temen tak jalani wae. Wong urip ku ora usah dipikir temen-temen, jalani saja. Toh kehidupan enak atau enggak sebenarnya kuwi aslinya perbuatan kita. Bukan Tuhan memberi ajab ning awake dhewe iki gak. Coba jenengan pikir setiap kejadian itu ambil hikmahnya Mas. Jika Allah sayang karo kowe Mas. Walaupun kowe dipekat bojomu, walaupun kowe hartamu habis, kata Allah, hei, aku sing duwe jagat. Sedulur-sedulurku tak kaya motivasi kabeh Mas. Kowe aja berputus asa karo rahmate Gusti Allah. Kalau sampai kamu putus rahmate itu, wow, lihat aja azab Gusti Allah ini medeninya. Saya bukan sama aku, udah balik satu mantan kere kan. Sak kere-kere ini menungso aku yang kini dianggap uang aku uang kekom apa kuwi aku di RT kene iki paling miskin ya. Tapi saya tidak menyerah Mas.
Saya tidak menyerah begitu saja. Seperti kata baginda Nabi Rasulullah, banyak-banyaklah kamu silaturahmi. Silaturahmi kuwi manjangke umur, nyedake rezekimu. Rezekimu bakal dicedake, didawake kowe umurmu. Lah silaturahmi di sini ini ilmu, Mas. Cari silaturahmi iki ya orang-orang yang berbobot. Jika ilmu nih, serap ilmu nih, kembangkan itu. Lah kowe silaturahmi nggon sak ayo padha wae. Silaturahmi ini ke tempat orang-orang yang itu silaturahmi. Timba ilmunya, Mas. Tak kandhani wong-wong untuk sukses itu mudah. Cari ilmu aku. Nah di mana ilmunya? Ya golek kono. Di sini tak beri motivasi, Mas. Pokoknya hidup itu jenengan jangan menyerah. Jangan kata ada ngeluh sedikit pun, baik di mulut maupun di hatimu. Karena nek pelingin bae dhisik urip sak demo nglakoni. Urip itu tinggal menjalani. Urip enak apa ora tergantung bajingan-bajingan kuwi. Menungsane, Mas. Sampai aku keluar di sini, saya tidak punya teman, tidak masalah. Kampung mek tonggo gak apa-apa. Sama wong kene takut gak. Soalnya aku mati ora mbok kubur mbok gua kali nyengetan kuwi gak masalah. Lah aku mati kok. Lah sekarang saya hidup untuk apa? Kalau saya mati kan sudah putus. Lah kok mayatku mbok gua ning kali, mbok bakar, mbok pakakne asu. Itu yang dosa bukan saya, tapi ya hidup. Tak kayak keberanian kabeh para manusia. Jangan takut kowe aku. Walaupun kamu di dunia ini hanya hidup sendiri, tidak punya teman, tidak punya saudara. Dialah sang maha pembolak balik hati manusia, adalah istiqomah Gusti Allah. Rasa hati, Mas. Aku dulu di sini dibenci, Mas. Dibenci, dikucilkan karena saya tidak punya. Jangankan untuk belas randu ya, Mas. Tapi aku tidak pernah ngeluh kayak begitu. Atau sini kan, udah Mas, duduk sini dulu. Wih, kebak masalah. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan hatimu, suatu saat kamu akan berpikiran untuk bunuh diri, Mas. Bahwa pikiran seperti itu adalah dibenci Tuhan, Mas. Jangan sampai kamu berpikiran untuk bunuh diri. Sak bejat-bejatnya menungso, jangan sampai kowe pikiran untuk bunuh diri. Silakan orang mau mandang casingmu kayak apa, Mas. Arep dipandang casingnya wong sing kaya apa, saya tidak peduli. Diarahke dukun cabul, bajingan, lonteng, gengkek, terserah, itu urusan manusia. Sampai saya di mana-mana menunggu, Mas. Apa yang aku? Tangan uangnya juga yang ini. Ini ketemu langsung dengan saya. Orang mau ketemu saya, janjian saya, Mas. Jenengan bejan. Ya, alhamdulillah. Bejan masih ketemu aku. Mau pengen duduk bersama ngopi, njaluk wejangan, Mas. Karena suara saya di media sosial itu tanpa tedengaling-aling. Suara saya di media sosial tanpa tedengaling-aling. Saya tidak punya backing. Backingku mung siji kun. Fa ya kun. Wih, Mas, keyakinan yang mantap akan membuahkan hasil yang mantap juga. Makanya Quran ngandake manjada wajada. Barang siapa? Gusti Allah ku nyebutke barang siapa. Gak nyebutke wong miskin, wong didik, wong ayu, wong bagus, gak. Sebarang siapa, sapa wae. Kalau kamu punya niat sungguh-sungguh, kata Allah apa? Aku beri kemudahan. Pakai dalan kowe. Menungso saiki do koyo ngono, Mas. Jangan kamu tiru kayak orang-orang sekarang. Enek gronjalan sithik ngeluh. Setoran kok sambat kanca, patane bosok, sing sambat sing salah, apa sing dijaluk utang sing salah?
Sing salah kuwi sing utang bajingan. Lah kowe setoran sapa sing ngakon? Kowe utang BRI sapa sing ngakon, Cuk? Kowe utang PIT sapa sing ngakon? Lah kok kowe utang aku, kowe sambat aku. Matamu apa besok? Seharusnya kamu itu yang salah kok. Begitu njaluk utang diutangi kok nesu-nesu. Ukurlah hidupmu berdasarkan satu, Mas, kemampuanmu. Anggere menungso kuwi iso ngukur kemampuane dhewe-dhewe, hidup ndak bakalan susah dia, Mas. Ayo, kuncinya ada di sini tadi saya bilang, Mas. Sini, Mas. Kowe ngoyak bondo sing ngopo, Mas? Gak bakal ketemu. Kowe gak sadar sing rezeki adalah Allah. Kowe ngoyak bondo sing kaya ngopo? Kowe kok gak sadar kowe. Sing rezeki kono, Mas. Sing penting kowe melata, berbuat, usaha, ikhtiar. Selebih urusan jenengan Gusti. Lho. Kuwi, Mas, wong rasa syukur panariman di situ. Orang yo cangkemmu tok sing ngaju. Cangkemmu ngomong syukur, cangkemmu ngomong sabar, cangkemmu ngomong ikhlas, ngomong cangkemmu, tapi hatimu bajingan. Aku ngomong apa enaknya, Mas? Live secara langsung, Mas. Media sosial tentu paham, gitu. Saya nggak takut, Mas. Karena orang les apa nih, Mas? Kawan itu, tak mungkin. Guniman asu ini gitu, tapi kawan. Ngopo, Mas? Aku tak pasrahke uripku kok ngopi sedan. Ae bareng diuntak ya aku. Temen. Mulih tak sangoni, Mas. Soal sangone akeh apa sithik. Oke apa sithik aku tenang bae, Mas. Uripmu tenang kok. Hari ini saya minta ndak usah ngamen. Kalau besok monggo, itu gak jenengan. Pulang dari sini masih harus mantap. Kalau ngamen sekali saja itu songgone dhewe uripmu. Aku bukan ngelarang ngamen mboten, Mas. Hari ini saya minta jangan ngamen dulu, duduk di sini. Engko nek wis sesuk arep ngamen, monggo. Kopi ini enak banget, kopi asli. Aku wongnya ngono, Mas, tanpa tadi ngaleng-ngaleng. Jarang-jarang ada orang yang memberi motivasi kados ngoten niku. Kalau sing tesih angel ngene Pak. Mengendalikan hawa nafsu. Lah makane kuwi, Mas. Tadi kan kula ngomong, Mas. Hidup niki kan dua. Kudu seimbang. Ngoten nek ra seimbang ya jumplang iki. Kan jumplang to. Karena nek seimbang. Tadi kan dunia ya goleki, rohani ya digoleki. Ngoten, aja nyari siji tok, nek kowe golek siji tok, nek ada kehidupan ngene iki kowe jomplang, Mas. Jomplange kowe ini kena tekanan. Tapi nek kowe golek ilmu dua kuwi, kowe nek ngene iki gak masalah. Karena saya tahu. Ngono, Mas. Aku bolak-balik ngomong karo kowe, Mas. Masalah hidup menderita aku rasa sampai karo aku, Mas. Menderita aku lebih dari 20 tahun, Mas. Hidup di bawah garis kemiskinan. Wong jenenge hidup di bawah garis kemiskinan, Mas. Tak toleh-toleh iki jangankan duwe, Mas. 20 tahun lebih apa saya masih kurang sabar, Mas. Umur jenengan berapa ini? Tidak tahu tapi saya nggak tahu. Umur jenengan berapa? Umurnya 32. Telur loro aku wis 41, Mas. Orang 10 tahun. Lulusannya apa? SMK. SMA ini kan jurusan teknik ya. Kowe gak izin karo aku, Mas. Masih ngamen iki lulusane SMK, kejuruan, sekolah menengah kejuruan, teknik kan. Kowe gak izin karo aku, Mas.
Diisin Pak. Lulus aku SD gak gablek ijazah. Kalau diperbandingkan ilmu, aku piye Mas? Mesti menang jenengan. Karena sekolahnya tinggi jenengan kok. Kenapa kalah sama orang SD? Rapun duwe ijazah. Lulusannya Mas iki SMA kejuruan. Aku sedangkan lulusannya SD ora gablek ijazah. Sekarang nek lulusannya SD Mas, nek jenengan pikir arep nyambut gawe apa Mas? Ayo, wong lulusan SD lho. Pikir dulu Mas. Lulusan SD gak duwe ijazah, nek jenengan pikir secara logika mau kerja apa kayak saya ini? Paling pol ya kuwi dadi gelandangan alias gembel, paling pol. Lah lulusan SD nyambut gawe apa? Nyerah dadi buruh, bangunan, kuli, nyambut gawe apa? Tapi saya tidak menyerah, ngono lho Mas. Aku tadi kan wis ngomong, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Silaturahmi. Serap ilmune, timba ilmune, diresapi kembang kau. Kowe nek usaha aja butuh modal iki, Mas. Ini cara pola pikir orang sekarang yang salah iki. Cara pola pikir dangkal, pola pikir pekok nek kowe usaha dadak nganggo iki. Wong saiki anggere ditekoki Mas. Nyok usaha orang duwe modal. Goblok kowe aku. Bola-balik dikandani modal kuwi wis disukani komplit karo Gusti Allah iki lho. Wis dikai organ tubuh komplit iki wis digeri modal kowe karo Gusti Allah. Wong saiki kok alasane gak duwe modal sih. Goblok. Sekarang jenengan pikir tadi lho Mas. Jenengan wong sekolah kan tentu tahu. Lulusan SD arep nyambut gawe apa lah. Tapi saya enggak bodoh-bodoh amat, Mas. Kayak orang sekarang, tapi saya enggak bodoh-bodoh amat. Quran itu udah jelas, Mas. Aku ora bakal ngrubah nasibmu nek kowe gak gelem ngrubah nasibmu dhewe. Itu Quran yang bicara, bukan saya. Percaya karemu ora karemu. Urip blangsak iso nggone dhewe. Apalagi kena trouble kayak gini, mudah kowe ra duwe rohani, tenang Mas. Makanya Mas, skill itu penting sekali. Orang baru punya keahlian mau di model ekonomi sing kaya ngopo, ndak bakalan goyah itu Mas. Karena otaknya jalan. Otot kuwi kalah karo otak. Ya kowe nggunakne okol, Mas. Kowe nggo pasti bahasane padu lho, berkelahi nggunakne okol. Tapi nek wong kuwi nggunakne otak gampang, Mas. Halo, Pak. Saya sedang dikeroyok, Pak. Mudar kowe wong 1000 mau arep ngeroyok aku. Karena menggunakan otak, Mas. Misalkan tak beri contoh, orang tidak suka dengan saya, aku digutuk berapa pirang-pirang truk, gua pasukan pada bahasanya. Saya punya otak, Pak Polisi. Otak Mas. Itulah kecanggihan. Kowe dikai otak karo Gusti Allah, akal pikiran. Selain manusia tidak diberi itu Mas. Setan dajjal, kowe gak dikai, hanya manusia yang diberi akal oleh Tuhan. Kenapa manusia sekarang tidak menggunakan akalnya? Makanya kan garek mor-morane Mas. Ngendikane jeung Sunan Kalijaga, aja cedak-cedak ke buku, Pak. Nek kowe gak kepengin kecipratan kupae. Terus ayat Sunan Kalijaga niku wau bersambung lagi. Pinter-pinter olehmu golek kancane. Pandai-pandailah memilih teman, karena teman itu mempengaruhi. Lah nek kancamu kuwi-kuwi wae, sukses dari mana, men? Sukses apa ndak itu tergantung cara bergaulmu. Aku dhisik begitu, Mas. Kalau jenengan bergaul sama orang-orang itu
pengen Pak, kula pengen belajar. Kula pengen sinau Pak. Sinau apa? Kula mboten butuh sinau jangan mawon. Wejange ngeten. Akhirnya hati dan otakku sambung, oh iya. Dari belajar terus Mas ini. Suatu saat Gusti Allah bakal malek kok. Karena kita sudah punya ilmu kok Mas. Ilmu itu penting banget Mas. Makanya orang sekarang niku do kalang kabut kuwi kan saking ndak dia dangkalnya ilmu. Dia sekolah tinggi untuk apa? Bahkan sarjana itu banyak yang nganggur. Loh, lah sekolah nggo apa ragatmu kaya ngono? Mosok kalah karo wong SD. Dan fungsinya sekolah untuk apa? Apa hanya sekedar cari ijazah? Kalau pabrik marip gulung tikar doan marep ngopo kowe? Apalagi anak corona kayak gini ki. Wes. Monteng Mas. Aku dulu ya alhamdulillah begitu ada corona kehidupan saya udah mapan Mas. Saya dulu udah menderita tenan Mas. Wala karena sambatmu koyo ngono aku aku Mas. Jangankan uang megang Mas. Ya Allah Gusti. Tegesane wong tak sorot lho Mas. Gedhe pengen hidup lho. Tegesan butuh rokok. Tak suruh tak cikui makone. Tak tinggi sing elek cikui. Gedhe pengen hidup orang duwe. Bertahun-tahun itu saya jalani. Tapi saya berusaha terus tidak menyerah. Apa to ngeluh, apa to percuma ngeluhan saya. Kowe arep ngeluh sing kaya ngopo ndak bakalan merubah nasibmu Mas. Lah nek ngeluh bisa merubah, ya ayo ngeluh wae. Doamu kuwi gak bakal merubah nasibmu Mas. Tanpa dengan ikhtiar yang kuat. Doa-doamu itu ndak bakalan dikabulkan kalau ndak disertai dengan ikhtiar yang kuat. Saiki nek kowe nanti walaupun ada progres, intinya berusaha terus Mas. Berusaha ki yo jadi di samping kowe harus cari ilmu. Termasuk ngene iki ya cari ilmu loh Mas. Nah, nggih ilmu kebatinan. Kita begini ya termasuk cari ilmu. Jadi terus bertahap terus. Saiki kita mau bersender kemana Mas? Orang sekarang wis do matane becek. Bener gak? Wong saiki matane picek. Picek mata hatine maksudnya. Nek motor duwe, tapi hatine picek. Ada enggak yang mau membantu memberi solusi kayak jenengan? Ya mung cah edan iki Mas. Aku iki maksudku, ya mung wong edan. Ngapa tau wong orang hidup nek tak sambat cukup jalani wae. Lah nek kalau hidup mbok sambati bakal merubah nasibmu, lho sambat to. Aku doa aku malah arang-arang Mas. Saya tuh berdoa sama Tuhan, minta itu malah jarang-jarang. Yang saya perbanyak apa? Cari ilmu Mas. Ikhtiar itu, berusaha itu kalau tidak disertai dengan ilmu skill yang kuat pada wae. Wah, apa usaha kaya ngopo Mas? Saiki mbok bedake arsitek karo sing ngeprok batu ora kosanti Mas. Lah iya, tapi kok gajine kaya arsitek? Nah, otakmu jalan kok Mas. Otaknya digunakan ini. Kalau kehidupanmu itu kayak begini terus, mau sampai kapan Mas? Bisa juga nggak tahu. Nah makanya itu mau sampai kapan? Yang bisa merubah nasibmu ya diri kita sendiri. Kalau diri kita tidak mau merubah, selamanya Tuhan tidak bakalan merubah itu. Sak modanmu Mas kowe. Yang ada apa kowe? Wes, Mas, aku bukan yang menyombongkan diri Mas. Wong ora ndidit iki manggone mburi dhewe kono. Kamu dikucilkan itu nanti Mas.
tak rasanya ini. Seperti tidak diorangkan. Baik di kampungmu, RT-mu sendiri seperti tidak diorangkan. Aku ki yo wong padha cetak ning Twitter, tapi orang menganggapmu itu rendah. Aku gak ngremeni kowe gak Mas, aku yo cerita apa adanya, aku padha. Biar orang-orang itu terketuk hatinya, Mas. Sambanto sing modelmu kaya ngono percuma. Emang bicara ikhlas sabar itu gampang, Mas. Gampang diucapkan. Lakone sing angel. Tadi saya cerita, 20 tahun lebih menderita, apakah masih kurang cukup? Umur saya berapa? 41. 20 tahun lebih menderita. Saya menjalani hidup rada lumayan naik lagi ya, lumayan lah. Itu baru 5 tahun, Mas. Bayang kok, Mas. Umurku piro iki? 41 disuda 5 piro? 36 ya belum. Iya. Itu cukup masa kecilnya sekian itu dhewe mbok kalkulasi ngerti. Berarti rekosoku sakmono kuwi. Tapi aku gak ngeluh kaya wong saiki. Bahkan cacat bae percuma. Makanya orang-orang sini suruh berhadapan dengan saya. Ana sing wani gunungan. Tak percaya tek ono Pak RT. Wes. Ono nek wes. Nek lekas gunungan teko silit-silit ka diodos-odos. Terpuruk-puruknya itu, Mas. Saya dulu dapat bantuan dari BLT pemerintah itu saya ndak mau. Dari Raskit mau, WC mau, bedah rumah mau. Aku dianggap karo perangkat desa ini wong kere kok sombong. Saya itu dianggap perangkat desa sini wong kere kok sombong. Saya tidak mau dikasihani. Tapi aku gak ngomong, Pak. Mboten, Pak. Sukane sanese mawon. Aku dilokne krungu kupingku masih terdengar di sini. Masih terdengar di sini. Wong kere kok sombong. Dilokke. Sombong tak bakalan kok bantuan nek kowe. Aku batinku yo ora entuk yo wis. Akhirnya mereka yang ngecerengnya aku bukan sombong. Gajimu piro tak ngono kowe. Gak mungkin berani dengan saya sekarang. Diwalek kabeh karo Gusti Allah. Makanya motorku ngarep tak tulisi kon. Fayakun. Kalau jadi, jadilah. Itu bukti nyata. Bukan omongnya aku semua. Makanya masih kita kayak motivasi biar masih itu bersemangat hidup. Jangan mempunyai rasa ngeluh sedikit pun. Lakoni urip, hidup-hidup aku tak prihatin. Wong Jawa dhisik kan mergone kuat kan prihatine kuat. Wong dhisik niku ngeluh, ya ngeluh tapi jarang-jarang. Dhek madhep mantap marang Gusti wong dulu. Tapi kalau orang sekarang cocot dong sing ngaji. Modho tenang gae kula ya. Lucu ya. Saya tanggung jawab, tenang saja, Mas. Pulang dari sini jenengan tak cancel lagi mulai yang gue wasit. Ini Mas ini masa pengamen jalanan tak jagung yang ini loh. Lah apa-apa Mas. Gue kayak gue sebenarnya ini pergi Mas. Nah aku nang omah mau bener nang mari nek apa. Santai wae ya Allah Mas. Nek pas kowe jenengan mriki nek motor kon nyaman kon mriki ra apa. Titiane motor, nek motorku di rumah, aku pasti nyong Pak. Alah dolan-dolan ngopi-ngopi, boten apa. Seru apa wae, apa nek iki selesai iki terus gak aja terus gak rene terus isin perkewu. Jangan Mas. Wis tak anggap anu kabeh, adik iki padha Mas sama.
Aku berantas Mas orang-orang yang menghina derajat-derajat itu, aku tak berantas sih kabeh. Oknum-oknum itu. Makanya ya aku dulu begitu dikucilkan jadi orang tak punya, begitu saya itu sudah diangkat derajatnya oknum-oknum itu tak lawan genti. Saya dulu ya harus melawan Mas, tapi saya tidak punya kekuatan untuk melawan tersebut. Saya sadar diri Mas. Paribasanya saya melawan orang itu kan saya tidak mungkin bisa. Saya sadar diri. Saya tidak punya kemampuan untuk melawan tersebut. Tapi setelah saya diberi oknum-oknum kita lawan ganti saya ini. Tak sikat kabeh ngene. Ngomong aku nek gementang oknum-oknum saya tak sikat. Saya dendam sama oknum, bukan semuanya. Saya dendam dengan oknum, orang kabeh Mas. Dan aku dendam kalau jenengan ya oke Mas, cukup tak kayak tamu dia Mas. Berarti orang enggak mengorangkan kan? Enggak toh, tak buktikan di sini. Jadi kalau sambil berbagi ilmu, berbagi wejangan di mata jenengan, kaji jenengan termotivasi untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Jadi semua ini diikhlaskan dijalani saja. Siap orang siap, semua orang yang kita cintai bakal meninggal ke awal ini. Siap atau tidak siap, orang-orang yang kita cintai bakal meninggal ke awal ini. Aku ditinggal mati anakku yang gini, aku gak nangis. Lah ngapa nangis? Wong itu dituwek, saya tidak punya. Arep ngopo kok nangis? Emang anakmu kuwi anakmu, matamu. Ayo dah, kita debat kowe tak keplok kowe matamu kowe. Emang anak kuwi anakmu. Itu bukan anakmu, itu titipan. Dijaluk sing duwe kok kowe nangis meronta-rontai ngapain? Ayo coba jenengan pikir dengan akal logika. Lah barang duwe kok dijaluk sing duwe nangis. Lah seperti orang-orang sekarang kan begitu. Orang dia jika yang dealer setoran telat dijaluk sing duwe. Lah kok malah ganas. Bener enggak? Orang-orang yang berutang itu nek dijaluk ditagih, lu malah ganas sing diutangi daripada sing nagih. Lha iki orang goblok kayak begini. Lho kowe iki gak duwe kok dijaluk sing duwe ya haknya dia untuk meminta. Makanya kalau ada debt collector itu lesing kuwi, jaluk pit motormu di jalan. Lah kok mbok teriaki maling matamu kuwi. Sing salah ki kowe kok. Yang salah kita, makanya ukurlah hidupmu berdasarkan kemampuan, aja nuruti gengsi kowe. Modar kowe nuruti gengsi, Mas. Wong saya ini kan karena dia tuh menuruti gengsinya, menuruti nafsunya, akhirnya apa? Anak corona gini munting kowe. Motor gak bisa nyetori kowe. Ayo dijaluk lesing mutar kowe. Aja nak iki leasing ya, nek pit motormu dijaluk nang dalan ya. Aku bola-bali wis ngelingke karo kowe. Aku gak nyalahne kowe arep jikok pit motor 5, 10, sekalipun showroom mbok jikok kabeh, gak popo, asal kowe mampu. Syaratnya mung satu, asal mampu. Kalau tidak mampu jangan. Akhirnya memaksakan kehendak. Nah itulah ulah manusia yang salah. Wong sekarang itu sudah memaksakan kehendak. Alhamdulillah matur nuwun Gusti Allah, saya masih diberi organ komplit. Orang diupit motor gak apa-apa tak mlaku dhisik. Nek aku duwe det nyeleng-nyelengi kok sithik-sithik tak tuku pit ontel. Sistemnya bertahap, karepe wong saiki instan. Duwe Mas, setoranmu modiar kowe. Tak sikat oknum-oknum kuwi Mas. Tak berantase oknum-oknum kuwi. Oknum-oknum sing bejat.
Sing banter kan suaraku, belum tentu hatiku. Memantapkan. Dan pelatih ya kudu ganas. Lah pelatih nek lebih jenenge dudu pelatih dong. Saya dulu sama seperti jenengan Mas, seperti tadi saya pengen melawan itu saya tidak mampu. Tapi akhirnya Gusti Allah malik, saiki aku tak lawan kowe aku. Ayo, sekarang oleh-oleh saiki Mas. Bicara di depan gue tidak berani, kan? Kalah pamor Mas. Lah ngopo ngalor itu numpak motor? Wong saiki ning nggon tamu saiki monggo. Dulu saya tidak diorangkan, Mas. Saiki monggo. Saya bencinya itu sama oknum Mas, bukan semua. Kalau oknum ada yang merendahkan itu, lawanmu aku. Coba tak tantang gue apa Mas. Ya walaupun saya tidak punya begitu banyak harta, tapi saya punya keberanian. Ya harta relatif Mas. Saya bukan orang kaya Belanda. Mas, orang yang dikatakan sombong itu bukan orang kaya. Jangan salah paham kayak orang-orang sekarang. Orang yang dikatakan sombong itu adalah menolak kebenaran. Seperti jenengan tak wejang koyo iki, kowe termasuk menolak aku, berarti kowe sombong, Mas. Karena yang saya bicarakan itu ada di dalam kitab suci Al-Qur'an itu, Mas. Nek kowe menolak kata-kataku, berarti kamulah orang sombong. Tapi nek menurut kebanyakan orang sombong mesti diidentikan dengan orang kaya. Gitu Mas. Penduwe identiknya. Padahal dia tidak sadar kebenaran itu kalau diomongkan Quran itu kalau diomongkan kalau kamu tidak mau menerima, kamu diklaim karena Tuhan, hei orang-orang sombong. Lebih baik gue diklaim menungso daripada gue diklaim Tuhan. Kowe ngadepi tahun 2021 ki nek rajan mbok kuat ke mental rohanimu jebol kowe Mas. Mau sampai kapan kehidupan kayak begini Mas? Roda perekonomian iki pemerintah gak iso memprediksi lho. Apa meneh kowe? Kehidupan tahun 2021 ini pemerintah tidak bisa memprediksi ekonomi ini bakal sampai berapa tahun, tidak tahu. Seperti pebelingi bae wis lakonono bae. Ndak arep sampeyan sapa lek gawean lho kabeh padha. Jalani aja hidup ini. Misalkan ya banyak-banyak prihatin lah Mas. Intinya begitu, banyak-banyak prihatin. Coba kau tak belajar. Karena kalau kita ndak belajar, ya ndak mungkin bisa. Kita bilang sabar itu mudah, kalau kita tidak belajar itu. Ngomong sabarnya gampang Mas. Saya ngangin lakone. Kalau kita tidak belajar pelan-pelan kan gak iso. Gak langsung frontal sabar loh. Ora iso Mas. Pelan-pelan. Yang ada apa? Nanti setan menggoda dirimu. Kowe nyawang, wah udah kok penak. Laku gitar ono rene wong gawe di 500 perak kowe nyawang kono enak menjo akhirnya setan mengganggu pikiranmu. Nek imanmu kuat nek gak kuat modar wae. Banyak kejadian-kejadian kayak begitu mutung aja. Oke Mas, karena tidak dibekali ilmu dua tadi. Rohani ini tidak diisi, hatinya ini kosong Mas. Hati ini kosong, tidak diisi. Wejangan-wejangan ini tidak diisi. Yang diurus berdunia wae, harta wae yang dikejar. Wong saiki kan sing dikejar kan harta terus.
Padahal harta di sini tidak diisi, hati maksud saya. Paribasane kowe mau mah, kok rewangi kowe sesasi utang ngene, aku cukup lingkihan yang gini ndak ngaturi duit. Karena mau belajar itu mas. Pokoknya perbanyak silaturahmi mas. Teman itu mempengaruhi ekonomi kita. Teman itu mas, pandai-pandailah memilih teman. Itu welinge Kanjeng Sunan Kalijaga. Dudu omong aku mas, itu welinge Sunan Kalijaga. Nek omong aku keblondas ya nomor. Saya bicara begitu dasarnya ada semua mas. Bukan aura-auran ya. Dasarnya ada semua. Wong saiki kan mung gaco, akhirnya kehidupannya ngene. Kanca gak bisa membantu lah, kancane kopong kabeh. Padha koponge beda nek temannya berbobot, beda akan diarahke. Kowe kudu ngene. Kowe kudu ngene. Ngene iki lho Mas, teman sejati itu begitu. Dalam keadaan terpuruk, teman itu membantu. Membantu itu bukan berarti terus membantu duit, jangan ditolak tafsirkan. Namanya orang membantu itu banyak, memberi arahan, wejangan, ini termasuk membantu. Membantu pemikiran biar otak kita itu ndak isine nggo kuwi wae. Kowe paribasane sedina iki gak madang, kowe sambat aku Mas, puas percuma. Aku sampai dulu berhari-hari saya nggak makan, bahkan sampai 3 sampai 7 hari saya itu nggak makan. Karena aku dulu ngelakoni poso 3 hari berturut-turut, 24 jam kali 3 berapa ya? Berarti saya tuh menjalani puasa 3 hari. Itu 24 jam kali 3 biro. Berapa jam? Saya puasa terus. Gak mangan, gak ngombe. Iya Mas. Aku menjalani kayak begitu Mas. Tak beri motivasi sedulur-sedulur kabeh. Kasih dia tuh selalu mantap. Ngopo toh aku ngene wong sing rezeki Tuhan kok aku. Apa niku Mas? Percuma kowe ngoyak bondo sak ogah-ogahan. Mas, emangnya bondo bakalan iso merampungi masalah. Nah, nek iso merampungi masalah lah itu orang-orang kaya yang ada di TV. Orang yang punya banyak harta itu. Urusan. Ketenangan kuwi di jiwa kita loh, olah rasa. Itu loh, ketenangan itu ada di situ. Pokoknya semuanya dinikmati, hidup ini mah dijualani, dilakoni, wes gawe enjoy saja. Ya wes, apa kata orang enggak masalah. Siap. Jangankan kita Mas, Kanjeng Nabi Rasulullah saja dihina, dihujat, dimaki, dibualangi waktu, dibualangi telek, diludahi. Kanjeng Nabi Rasulullah kuwi apa meneh awake dhewe. Sadar he manusia, nabimu dhewe iki menjalani. Nabi kita Rasulullah itu menjalani Mas. Orang ngomong tok cangkemmu kuwi. Cangkemmu iki ngomong tok. Sabar. Sabar matamu kuwi ya ngono. Terus tak matake kowe ngomong sabar. Sampai orang tidak terima dengan saya suruh ajukan ke surat pengadilan kono kok. Sampai saya tantang kok. Kalau kamu tidak terima dengan kata-kata saja, ajukan ke pihak polisian setempat. Kalau terbukti video saya itu menebarkan kebencian, laporkan saja. Sampai saya tantang begitu. Ini orang-orang kedengkian, sifat dengki yang ada di dalam hatimu itu. Dengki. Makanya murid gue wong sinau tadi lho. Kowe tanpa dilandasi dengan siraman hatimu iki. Wis monteng uripmu. Kelingan, Mas. Iya. Betul. Iki ini radisi. Lah nek iki ne disi ya sudah, seperti saya menjelaskan, anakku mati ning ngarepku. Piye Mas sebagai bapak kok
anaknya mati kok ngono. Dalam kehidupan aku dulu nggak punya apa-apa. Iya ya, lahirnya normal, ngentek 10 juta. Dalam keadaan begitu duit 10 juta aku kayak bisa kan mas. Tahun 90-an. Kok tahun 90-an? Orang ibu tahun 2000-an. Duit sak ngono kuwi kayak bisa kan 10 juta. Sampai tak rembangin delosor yang gune dokter. Sampai tak rembangin delosor yang gune rumah sakit. Kalau ndak ada jaminan ndak bisa. Kelingan aku sebenarnya mas. Makanya saya punya kemampuan ini, saya berantas oknum-oknum gue. Tak sikat di kabeh oknum-oknum gue. Kalau kamu tidak terima dengan saya, ayo kita duduk bersama. Linggih bareng ini, ayo. Takon linggih bareng ini gini, kowe gak terima dengan saya. Duduk bersama kayak begini. Berani ndak? Ya mung cocok tetok sing kuar-kuar. Pokoknya di rumah mandi, sewantai, karo ngopi, resapi tadi. Jalan wes lakon. Paribasane ya sudah, aku tak poso wae, tak niati mas. Kowe bareng mlaku ning kene to. Aku poso kon mlaku nang omah tekane Pak. Lur mangkat mulai. Dalam keadaan berpuasa, kon mlaku dari rumah sini sampai Palur tidak boleh, harus jalan kaki. Iya, dalam keadaan tertentu. Ya Allah, tadi mas, aku nek kalingan dhisik apa meneh aku nek kon nyanyi lagu gelandangan nangis aku mas. Kowe ora percaya nonton video mas. Nyanyi lagu gelandangan aku mesti nangis. Kalingan dhisik. Aku dhisik mangan sisane wong. Ada videonya itu tak buktikan itu. Sisane wong tak mangan. Tak mangan sisane wong. Kalingan aku dadi gelandangan. Terus dodol mas. Sisane wong tak mangan gitu. Karena saya itu terpaksa kehidupan itu saya jalan. Roda kehidupan itu begitu. Makanya jangan sampai kita tuh putus asa, berjuang terus. Hidup itu perjuangan. Orang aneh kok doa perjuangan dan doa. Nah kata-katanya diwalik rusak. Lah wong saiki kakek ndonga. Ya perjuangan kan ada. Lah iya. Perjuangan dulu. Perjuangan ini termasuk kowe golek ilmu kan perjuangan kan. Baru doa. Lah orang sekarang dibalik. Doa baru perjuangan. Akhirnya doanya tidak dikabulkan mutung. Gitu. Loh kamu mau doa sampai nangis sekalipun, sampai meronta-ronta, sampai meneteskan air mata, doamu itu percuma kalau tidak disertai dengan ikhtiar yang kuat. Nah, percaya jalan lah, tunggu nek bakal urip meneh. Silakan buktikan. Bahkan sampai sholat tahajud sekalipun toh, kamu jalani renowi. Aduh ay. Perjuangan dan doa, perjuangan dulu. Paribasannya gunung tinggi akan aku daki, topan badai aku hadapi, lautan luas aku seberangi. Saya tidak peduli. Tekad saya sudah bulat, mantap, marang sing kuwasa wong dhisik ngono kuwi kan. Motivasinya kan begitu orang-orang dulu. Mantap. Memangnya saya dulu menjalani gue duwe bola apa piye mas? Sendiri mas. Aku boloknya gue bola untuk kabeh.
Kowe ndek bolo kan apa? Untuk kabeh. Kon golek teman satu wae yang berbobot. Itu bakal bisa menolong dirimu daripada kowe duwe bolo 1000. Kowe duwe kanca siji sing berbobot itu lebih berguna daripada kamu punya teman 1000. Lah teman 1000 kopong kabeh kok. Ora ana isine untuk lho Mas. Untuk kalau ditimbang ndak ada bobotnya sama sekali. Tapi kalau padi itu satu berisi ada bobotnya. Ya itulah ilmu. Itulah ilmu. Makanya wong saiki kon nguri-nguri angel Mas. Ora gelem dianu. Karep apa sing nggon otaknya ini sini nggon uang. Otaknya di sini itu isinya hanya uang. Engko nek tak kandhake lah Tuhanmu ke uang nek ono nesu-nesu wae. Aku mbel aku ngono. Nek tak klaim malah lah Tuhanmu duitno kok aku ngono wong saiki ngamuk-ngamuk. Lah itu fakta kok, ora hoak kok. Lah kowe ngejar uang mati-matian begitu perintah Gusti Allah rambut mati-matian. Lah kok ora Tuhanmu uang iki piye? Wong saiki ngono kuwi Mas. Perintah Gusti Allah kuwi lho. Ora mbok perjuangke, kowe golek duit mbok direwangi mati-matian kok. Apakah bukan Tuhan itu namanya? Sampai manggel aku misalnya oknum-oknum ini. Pokoknya saya tak berantas oknum loh Mas. Tidak semuanya. Tentu jenengan wong terpelajar lah. Oknum kan tahu. Oknum itu tidak semua. Paribasannya kowe nyalahke polisi salah. Yang salah bukan polisinya, tapi oknumnya. Nek disalahke polisi, aja nyalahke polisi, Mas. Paribasane kowe kecekel ning dalan, sing disalahke kok polisine. Ya aja disalahke polisine, yang salah itu bukan polisinya, tapi oknumnya. Nah, gue bicara biasa sikat, Mas. Kowe kata-kata itu kok nyalahke polisi asem, polisi ndladuk mana. Lho berarti polisi kabeh kepolisian Republik Indonesia kenani. Oknum polisi bajingan ngono. Aja nyeluk polisi, oknum polisi ngono. Tak kandhani wong saiki. Senengane omongane ra di. Kowe nyalahke polisi ya salah dong, Mas. Oknumnya. Ngureng-ngureng karo sapa to Gus pian. Engko tonton video dari awal ya Mas Jafar Ma'ruf. Tonton nanti videonya dari awal. Nanti kalau sudah saya bagikan ya nanti ditonton ulang biar bisa ditabayun. Tabayun itu kalau bahasa intelek itu diinterogasi, diklarifikasi, dicek and recheck. Nanti setelah saya bagikan videonya tonton ulang. Kalau tidak punya paketan data nanti saya belikan. Kalau tidak punya paketan data tak belikan nanti. Suruh nonton video dari awal biar tidak terjadi kesalahpahaman, miskomunikasi. Lulusan SD kok ngerti miskomunikasi. Lulusan SD kok. Apa ora malu kowe sing lulusane sarjana otakmu bosok? Apa ora isin kowe? Apa ora isin kowe lulusane sarjana otakmu bosok kalah kalau lulusan SD? Nanti saya belikan kalau ndak punya betul. Berulang kali saya bicara. Budayakan nyimak video siapa saja sampai selesai. Jangan ambil kesimpulan dulu. Orang-orang sekarang nonton videonya itu hanya sepotong-potong, dia langsung hujat orang. Wong saiki menunggu. Video tonton dulu sampai selesai, baru nanti ambil kesimpulan.
Silahkan kamu mau sampai ke pengadilan, saya layani. Indonesia itu memberi peluang hak bagi seluruh warga Indonesia. Wong lulusan SD kok ngerti hak demokrasi, seluruh warga Indonesia itu diberi. Wong dia ngelawan wong edan tak. Tenang aja, santai, wis to. Tanggung jawab aku. Santai, dinikmati udahnya. Nikmati saja hidup. Tenang. Asih, Pak. Sudah, udahnya rasa perkewo. Gawe enjoy bae. Rasa perkewo. Entek rokok tak tukok kene. Aku sikat oknum-oknum sing gagal paham kuwi. Walaupun tidak saya baca, jangan berkecil hati. Pokoknya nanti disimak video dari awal. Setelah saya bagikan. Kalau kamu tidak terima dengan saya, boleh ajukan ke pihak kepolisian negara Republik Indonesia. Saya akan berantas otak-otak yang gagal paham itu. Mas Dimas direspon. Tenang bae. Santai bae. Bajingan kuwi ra iso mbedake wong marah karo tekas. Makane sinau sejarah le kowe cah bagus. Mas Setia. Marah-marah matamu PC kuwi. Picak matamu kowe. Kowe ra iso mbedake wong tegas dan marah. Arepe nek kon bicara kon sing alus kaya Arjuna ngono, ora iso. Werkudara kok bocah alus. Bandung Bondowoso kok bocah alus, ndak bisa. Isone kowe kudu iso menghormati. Makanya jangan bicara demokrasi yang aku nek kowe gak iso menghormati diriku. Karepe nek aku kon bicara kon sing halus, ndak boleh marah-marah to. Pewayangan itu simbol. 5 saudara, karakternya beda-beda. Siapa yang paling tegas gaglak ini? Dupak cangkeme. Siapa itu? Werkudara. Nek Werkudara mbok dadekke Arjuna ya ora iso. Piye Mas? Wong saiki ya gaglake kene. Werkudara kok mbok dadekke Arjuna ya ora iso. Isane kowe kudu iso menghormati. Makanya aja bicara NKRI gue ning ngarepku. Kalau kamu udah bisa menghormati perbedaan cocok kuwi aja bicara NKRI ning ngarepku. Cangkemmu kuwi. Kalau kamu ndak mengerti akan NKRI, aja koar-koar bicara NKRI kuwi. Piye? Lah karepe wong mbok dadekke alus kabeh. Iso ora, Mas? Ora iso matamu kuwi. Karena semua diciptakan marah-marah dasmu kuwi. Matamu sempal kuwi. Kita bisa rukun kalau bisa menghormati. Kalau kamu tidak bisa menghormati, jangan cari kerukunan, Mas. Kowe arep menuntut keadilan, ojo menuntut keadilan. Wong kowe ora iso menghormati kowe. Gagak Werkudara kowe. Kalau tidak terima dengan saya, mudah tak beri cara. Laporkan pada kepolisian negara Republik Indonesia. Pakai jalan. Akun saya jelas. Tidak abal-abal. Werkudara kok mbok dadekke Arjuna, ya ora bisa. Sing Arjuna menghormati kakange,
Sing kakange menghormati Arjuna. Di pewayangan kan begitu toh. Bener enggak, Mas? Iya. Saling menghormati, nanti akan timbul rasa kasih sayang di antara kita. Nek kowe gak iso menghormati, ojo golek cinta karo kasih sayang. Lulusan SD lah, Mas. Jangan bicara NKRI ning ngarepku kowe, cok. Dupak matamu kowe. Lah karepe sak donya mbok dadekke putih kabeh apa iso? Kowe kudu menghormati sing ireng. Sing ireng ya kudu menghormati sing putih. Dadi kehidupan itu memang berdampingan. Antara kaya dan miskin itu berdampingan. Bukan dadi suka kabeh. Ora enek wong bakul mie ayam, cok. Arep dadekke wong suka kabeh, ora enek kowe arep golek mie ayam kebingungan kowe kok. Pola pikirmu kuwi utakmu yang basa kuwi dandanana. Kabeh kok bukan dadekne kaya ngono ndak bisa. Isone apa? Kita saling menghormati antara Mas dan saya. Mas menghormati saya menghormati Mas. Loh, disitulah demokrasi begini, Mas. NKRI begini, menghormati perbedaan congormu ini. Hormatilah perbedaan. Nek kowe ora iso menghormati perbedaan, jangan ngomong sabar ning ngarepku, tak tungkak cangkemmu kowe. Werkudara kok apa mbok kon iso ngomong halus apa iso? Werkudara kok monggo, Mas. Wedange dipun unjuk. Itu Werkudara. Itu Arjuna. Lah nek Werkudara wedange nang dombe adem, Cuk. Ngono kuwi Werkudara. Mas Dimas Dayo tiyang pundi tiyang agung niki bejan banget iki iso ngobrol karo aku, Mas. Orang yang mau ngobrol sama saya itu sampai kencan gambar atau ayam. Gue pengen ngobrol, Pak. Ini kalau mau ngobrol di apa-apa nih. Iya, beri kurang apa tamu. Berarti rezeki saya luar biasa ini hari. Yang luar biasa, wejangan hebat, wejangan kondiang, sing ada lawan. Tak buktikan ngomong aku, Mas, orang gue sekedar hoak. Oh, kembar-kembar yang ini lho, Pak. Saya disegani di sini, Mas. Daya bejan biang ngendi ya. Tak hentikan ya. Nah, gue ngomong yang gono itu tak gagilat gue, Mas. Aku nek ngomong asu yo asu. Kirek yo kirek. Apa? Mas Priyono angel-angel tuturane kowe nang aku apa nang sapa? Mas Priyono kuwi kowe komenmu nang aku apa nang sapa, Mas Priyono? Kowe kok ngomong wis angel-angel tuturane kuwi. Kowe komen mungkin mbok tujukan ke saya atau ke siapa? Mbok tujukan ke saya, angel-angel ngono, tak keprok babel matamu kuwi. Dasmu kuwi tak entali babel kok. Ora iso membedakan antara tegas dan marah iki ora iso membedakan. Sebab itu sedikit, Mas. Celane antara tegas dan marah kan sedikit banget jaraknya. Nek halus karo tegas kan ada. Tegas dan marah itu jaraknya sedikit sekali. Kalau di kepolisian, di tentara, nek pelatih kelemak-kelemak endang mangke. Iki tingene. Lho lah anak didik yang militer ya kaya banci kabeh. Militer angkat. Siap. Loh, itu tegas bukan marah. Kok suwe. Ora iso mbedake antara tegas dan marah matamu kuwi kok. Lah pelatih di kepolisian tentara, lah nek pae modal raimu kon sing halus.
Ayo, ndang digerakkan semua jalan kaki. Lho lak pelatih kok lak anak didik dadi bencong kabeh. Pelatih yo tegas. Pusat. Ya toh, pelatih di kemiliteran. Pusat. 100 kali. Pelatih begitu. Pelatih kok model raimu kuwi lak Indonesia dadi opo iku? Lak tentara model kaya kowe kuwi lak bencong kabeh. Model wong kaya ngene iki nyata aku tak berantas oknum lho dari tadi karo ngomong karo Mas. Oknum ndak semua nih. Wis tak kandhane pinter. Kowe nek nyalahne polisi ke Republik Indonesia salah. Sing mbok salahke dudu polisine, salahno oknume. Wong kok dikandhani angel men. Nanti ngene iki Mas Agung yang coba padha wae ora didengar awak. Ngalor itu lagu dhewe jan. Makanya tak tekok pengalamanmu tekan ngendi aku Pulau Jawa tak ubok kabeh Mas Agung. Pulau Jawa lho entah mongke lho. Pulau Jawa ki mentoke Banten, mentoke Tan Banyuwangi. Ya ta, plat A dan P. Mentok kulon Pulau Jawa ki A, mentoke Tan P. Wis mentok ku. Nek nyebrang laut wis DK karo M. Madura karo Bali. Tak keprok matamu ya. Yang ngomong kamu ngono tuh tak gaglak nang kowe. Ngomongnya sabar ning arep kowe. Mas Gustaman, ayo komen aneh-aneh yang arep tak gaglak langsung kowe. Komen sing aneh-aneh tak gaglak kowe. Walah bumi reok Ponorogo tak obrak-abrik. Wis tak obrak-abrik maksudnya wis tak jelajahi ngono lho maksudku iki. Tak obrak-abrik iki ora kok ngobrak-abrik wong kono aku ya kalah wong edan. Makane sobomu iku kudu sing adoh. Nek nggur bumi reok Ponorogo tak acak-acak sampai mentok ke Trenggalek, Purwantara, Magetan, Medion. Cok. Ngono kono Madiun ngono kono bareng jangan tekan Madiun. Ponorogo, Ndolopo sampai kono perbatasan Purwantara. Ngono. Ya glak. Ini iki lho Mas tanpa tedhe ngaleng-aleng. Apa nanane? Kuwi. Karena tak kayak motivasi masukan ini dan semangat hidup punya gairah. Makanya kan diisi kan penyemangat gitu Mas. Sepak bola tanpa ada supporter nepang asas. Baik Ronaldo yang pinter sepak bola, kalau ndak ada supporternya nepang pegah. Kurang semangat. Ya iyalah. Sing ngai supporter bilang memberi semangat pada pemainnya. Apa mana ditonton pacar ya tambah semangat nih. Iya toh. Ini perlu Mas kandhane wong saiki kan golek iki kuwi angel. Yang dikejar gol dunia terus. Akhirnya nek gronjalan tidak hidup sambat wis obat. Nek wong iki diisi gak masalah Mas. Bawa ada gerunjalan sih kayak ngopo adepi. Iya Mas. Saya mau belajar jadi bekas kayak Mas. Kayak Bapak. Iya Mas. Pokoknya belajar terus Mas. Intinya begitu. Sinau terus. Berarti kata-kata aku mau disimak, dipelajari. Engko yang mulai yang kene langsung mulai jajan saya ya kena. Mulai pokoknya dino aja ngamen, wah ngamen bar kowe kok. Nggih. Amanah bukan mungkin kula. Separuh diresapi karo santai wis ya. Saya akan berubah. Dari yang tidak tahu kan menjadi tahu.
dari yang tidak toleransi menjadi toleransi. Yang saiki orang iso Mas, kon menghormati perbedaan orang-orang sekarang tidak bisa. Seperti saya ngomong cara begini, kalau saya diomongkan ngomong yang halus itu ya tidak bisa, gue gak bisa menghormati diri. Karakter saya begini, bukan ngomong halus piye. Kon suaranya halus kelemak-kelemak, suara saya banter, gue mentang nek telepon mik, menggema. Pemain mik menggema Mas, tenang suaraku gue. Kayak seolah-olah semua ampul deh. Nggak pernah saya sekali coba nonton ibu suara ini gemuntang kok. Supaya kira ibu mantai ngeri suaranya yang menggema. Itu saling menghormati Mas. Aku tidak pernah mengajar ke orang untuk menebarkan kebencian, itu saya tidak pernah. Kowe nek iso menghormati gak enek rasa keadilan. Tidak ada rasa keadilan itu tidak ada kalau si pelakunya itu tidak mau belajar saling menghormati. Kalau kita belajar saling menghormati, disitulah nanti akan tumbuh rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalah karo SD ya, Mas iki SDN kalah ya. Ya ora apa-apa. Aja dijikok kata-kata iki iklan. Niku lah intinya cari ilmu itu begitu. Saya dulu mengakui wong bodoh, lulusan SD sampai kaget gitu Mas. Tapi saya tidak mau berdiam diri, saya belajar terus. Jadi kalau karakter orang itu memang tidak bisa berubah ya. Memang beda-beda Mas. Beda. Kita juga harus menghargai itu. Menghargai itu, menghormati. Kita bisa menghargai itu. Ya itulah keadilan. Rasa ikhlas tumbuh keadilan itu di situ. Nah mungkin ini juga cara-caranya pripun kita yang pernah saya alami. Saya tidak bisa memahami karakter mantan saya sampai saya ditinggalkan kayak begini. Akhirnya membuat dia kecewa dan saya tidak bisa menghormati karakter dia. Akhirnya pedot. Akhirnya kalau ditinggal kayak karakter dia tak kengen, tapi ternyata itu tidak bisa. Iso kowe. Kanjeng Nabi ora iso kok ya. Inilah waktu yang tepat saya ketemu kali panjenengan itu baru sadar saya Mas. Kalau kita bisa menghormati karakter orang itu ya ternyata keadilan dan rasa mungkin kasih sayang itu ada di situ. Menghormati perbedaan. Lah karepe menungso kok kon dadi siji. Kanjeng Nabi Rasulullah ndak bisa Mas. Kesalahan kula di situ Pak. Itu Nabi loh, apalagi kita. Kanjeng Nabi Rasulullah Raisa kok jemeneh. Makanya sampai yang saya alami saat ini kayak sing pernah mantan kula gampang. Saya tidak bisa menghormati karakter dia dan keluarga dia. Akhirnya pecah. Saya juga tidak dihormati oleh mereka dan akhirnya menimbulkan kebencian. Iya, sing disuwunke rasa kasih sayang timbulnya malah kebencian Pak. Kebencian. Panten kan bicaranya nganggo nafsu kan. Bukan atas dasar cinta toh. Makanya saya itu cinta itu apa aku. Cinta itu ndak usah diomongke. Bukti no. Lah kok ngomong cinta lah. Ketua tak uyah cangkeme ngene. Ngomong cinta gampang. Buktikan kecintaanmu itu nanti akan timbul rasa kasih sayang. Jenenge witing tresno jalaran sangka kulino Mas. Wes filsafat kabeh kuwi kok dak gelem nguri-nguri. Wong kok do koyo ngono to, Caca. Nggak pernah aku tuh mengajari kebencian. Saya suruh untuk menghormati perbedaan. Arep nuntut keadilan kamu karo pemerintah wong saiki.
percuma. Lah wong saiki kan ormas-ormas tertentu kan menuntut keadilan sama pemerintah toh. Percuma kamu begitu. Wong kamu sendiri ndak berlaku adil kok. Ndak bisa menghormati sama pemerintahan Pak Jokowi. Kalau kamu bisa menghormati pemerintahannya Pak Jokowi, loh, akan tumbuh rasa keadilan, Mas. Apalagi ormas-ormas sekarang membenci kepemimpinan Bapak Jokowi Widodo. Ngapain nyalahke Pak Jokowi? Ngopo nyalahne pemerintahane? Emangnya ngurus satu negara gampang kok. Nah karepe kan di doktrin kon kudu ngene to, Mas. Ya ora iso men. Kanjeng Nabi gak iso kok. Isone Kanjeng Nabi dadi kepemimpinan itu Kanjeng Nabi menghormati. Tidak dipaksa orang untuk masuk Islam. Kanjeng Nabi setelah berjaya waktu dia dijajah, waktu jahiliyah Kanjeng Nabi itu dirusui kabeh, Mas. Sak kanca-kancane iki dirusui kabeh, dimungsuhi ceritane. Langsung dia hijrah ke Madinah. Begitu Madinah wis duwe bolo oke, dia pergi ke Mekah kembali. Akhirnya Kanjeng Nabi berjaya di situ. Kanjeng Nabi apa memaksa orang untuk masuk Islam? Ora. Kanjeng Nabi kowe arep nyembah, kowe ya monggo, arep masuk Islam ya silakan. Tapi kalau ada sahabat-sahabatku ini yang mengganggu mereka, lawan dulu saya, kata baginda Rasul. Adepono aku sih. Nek kowe sampai ngerusui orang-orang beda agama ini, musuhmu aku, kata Nabi. Kasarane ngungkui. Apakah Kanjeng Nabi waktu berjaya itu memaksa orang untuk masuk Islam? Mboten, Kang Mas. Kanjeng Nabi ngajari toleransi, Mas. Nah disitulah akan tumbuh rasa kasih sayang antara beda agama dan kita orang Islam. Kita saling berdampingan. Loh, ngono kuwi, Mas. Lah kabeh didoktrin kon dadi Islam mboten saged. Tidak bisa, Mas. Kowe kudu bisa menghormati lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu cahayu. Silakan kamu menyembah Siwa, silakan kamu menyembah Yesus, silakan kamu menyembah siapa saja. Tidak akan aku ganggu. Lakum dinukum waliyadin, begitu. Toleransi, Mas. Ajari menunggu, jangan menyalahkan orang. Kowe nek nyalahke wong udah salah. Ojo mbok salahke ning ojo melu-melu udah ngono lho. Ngono bae. Lah kowe ngelokke aku udah percuma, berarti kowe gak toleransi dengan saya. Lah karepe aku kan dadi kowe ya ora iso. Isone kudu menghormati saya antara dirimu. Lah aku nyanti-nyanti sing biasa ngene. Gak pernah tak kasih. Kok amor-amor wong penting. Enggak pernah aku kasih, aku tak gawe-gawe. Apa ini? Kalau ada peraturan di sini, pakai busana rapi, saya pulang. Aku pengen tegas. Pulang aja, ngapain di sini? Tapi gak mau hormati aku, kamu. Aku mau kan dadi kowe ya gak iso. Lah karepe didoktrin dadi siji yo gak iso, Cak. Piye to iki? Saiki kan didoktrin harus dadi siji to. Mboten saged, Kang Mas. Kowe kudu toleransi, Mas. Saling menghormati. Saya bukan dirimu, dirimu bukan saya. Ngoten niku, Mas. Lah kowe arep mengikuti Kanjeng Nabi secara kafah to. Lah sak mudarmu nek iso. Kowe arep mengikuti Kanjeng Nabi secara kafah, ora iso, Mas. Dia Nabi, bukan. Kita itu hanya umatnya. Wis sampai generasi berapa kita ini? Sampai ke generasi keberapa kita ini? Kowe arep mengikuti Kanjeng Nabi secara kafah, mboten saged, tidak bisa. Bisanya hanya mengintil. Mengikuti. Mengikuti kuwi
kemampuan orang beda-beda. Katakanlah kita sedekah, Mas. Sedekah itu kan tidak harus dengan uang toh. Pemikiran, tenaga. Misalkan masih pengen sedekah, saya tidak punya harta, ya tenaga saya. Alasan wae wong saya kom sedekah, gak di duit tak sedekah. Lho matane bosok aku. Wong saya kan ngono toh. Inilah orang-orang bodoh kayak begini. Nggur kon sedekah alasannya gak di duit, nunggu kalau saya sudah sukses. Matamu kuwi aku ngono. Wong nek sedekah kudu banyak. Iya Mas, wong saiki iki angel kadenane. Kaya ngono kok arep njaluk urip kepenak iki gak ndak kemana. Aku nyalake aku ton yo siap debat. Jadi siap debat aku lho. Kowe nyalake aku dong ini Mas. Siap debat aku dengan dirimu aku. Yang penting kalau ada acara-acara resmi saya pakai kan ngono wae lah repot toh. Acara resmi itu termasuk peribadatan, termasuk acara resmi itu masuk data ajar itu wong sekolahan aku wong goblok nasu aku iki. Acara-acara resmi. Mudah-mudahan Mas. Bisa dipahami toh Mas. Nek santai-santai ngelake aku udan iki tak keblok ndasmu wae. Aurat matamu kuwi aku. Sampai talokne macul penak nganggo jubah apa nganggo kaos oblong aku ngono. Saiki macul penak nganggo jubah. Macul ning sawah ngono wae wong Indonesia kok tanah Jawa. Macul ning sawah kuwi penak nganggo jubah, apa nganggo kathok oblong karo kathok kolor. Ya mesti penak karo nganggo kathok oblong karo kathok kolor nek macul. Nganggo jubah ribet wae. Pokok no wiki kok. Sing pokok kuwi lho asline. Pola pikir yang dibanggal kayak begini kok. Arep golek keadilan jane. Sepenting acara-acara resmi, loh, kita menutup aurat beres toh. Kamu ini kok dadak diperdebatkan gue dadi bahan untuk rame iki ngopo Mas? Paling bahasane kowe ngombe jiu ning ngarepku ndak mungkin aku nyalahne kowe malah tak tambahi. Kurang mboten Mas. Kalau ndak percaya teko aja nom kene. Kurang mboten Mas. Akhirnya mereka nek disalahke dia akan membalik fakta Mas. Lah apa to duit-duitku dhewe. Lho, bener mboten? Tak tambahinya. Akhirnya mereka merasa sungkan, Mas. Nunggu cah. Ana yang kerja lego karo kowe ra wedi aku. Ana kowe ngetoke agama sisan aku. Aku tuh orangnya apa adanya Mas, aja. Tenan Mas. Wong saiki iki golek keadilan wong saiki. Orang-orang sekarang itu cari keadilan. Keadilan dari mana? Kalau kamu tidak bisa menghormati men. Berulang kali saya bicara. Ojo nyalahke wong buka baju. Kowe kudu bisa menghormati orang yang tidak pakai baju. Lah karepe mbok doktrin kon nutup aurat kabeh. Mboten saged men. Doktrin kabeh wong saiki ya. Ora to. Karepe kon, jangan aurat matamu kuwi. Nggur kon menghormati kok angel, nanti akan timbul rasa kasih sayang antara yang tidak pakai baju, yang pakai baju saling menghormati. Akhirnya terus begitu dia membenci dong. Coba pakai akal logika. Kowe nyalahke wong udo, akhirnya wong udo kuwi membenci dirimu. Lah ngopo to awak-awakku dhewe kok kowe nyalahke aku udo? Emangnya kowe Tuhan ngono umpamane. Tetap balik fakta. Ya orang-orang sekarang iki lho. Senengane dosok suci yang ngono.
Agak sholat dek ini sore ngelokke haram gitu deh. Haram matamu kuwi. Agak sholat dek ini sore wis ngelokke haram gitu deh. Loh. Lagi wong goblok aku. Ini jelas wong goblok. Kanjeng Nabi tidak bicara begitu kok. Kanjeng Nabi Rasulullah itu tidak pernah bicara kayak begitu, men. Bahkan Kanjeng Nabi itu ada orang begenggek dicedai loh. Kanjeng Nabi Rasulullah itu begenggek dicedai loh. Apakah Kanjeng Nabi terus pelacur haram ngono? Melacur haram ngono Kanjeng Nabi apa begitu? Tidak, pelacur itu didekati. Bahkan ada pelacur yang jadi istrinya. Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi Rasulullah bahkan ada riwayat yang menerangkan istrinya Kanjeng Nabi itu ada yang dari bekas pelacur. Didekati Kanjeng Nabi itu. Langsung ngeraimu haram dari haram matamu. Kowe ngomong haram gak apa-apa, tapi jiku ngopenono lho tak kok. Bener-bener aku ngomong gitu. Kowe arep nyalane begenggek boleh Mas, tapi ambil salah satu, ndak usah banyak-banyak lah. Openono siji. Ambil dia, entaskan dari situ. Baru kamu tak aku jempol. Bicara haram jos aku. Lah gur ngomong tok keluar-keluar percuma, orang ngeragati. Melacur haram nih, haram dasmu kowe ngomong haram boleh. Dekati dia, ambil angkat dari situ. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu yang ngono kuwi. Lah nggon ngomong tok keluar-keluar melacur haram. Minum khamar haram, haram dasmu sebal aku ngono. Lah nggon ngomong tok lho, rasa ngomong haram ning nggon begenggek tempat pelacuran. Ambillah salah satu begenggek itu, angkat dia. Ayo. Ngomong apa enggak? Wong kaya ngono kok senengane do. Ayo bacane jenengan iki. Angkat dia. Nek kowe ngomong ente enggak. Paribasane kalau ada orang yang ngamen di jalan, kowe nyalake kan aku ya kadang-kadang kalau ada stiker itu aku bencinya setengah mudar, Mas. Pemulung, pengamen dilarang masuk. Bajingan kuwi nek negara demokrasi tak tabrak kuwi balikone. Bencinya aku, Mas. Pemulung, pengamen dilarang masuk. Dia selalu mendoktrin orang merasa punya curiga dengan orang. Akhirnya aku kan menemukan stiker itu, Mas. Balik betul. Pemulung, pengamen dilarang masuk. Aku nek anak negara demokrasi tak keprok kuwi balikone. Kamu kok curiga amat sama orang? Kowe rasa nyalahke, Mas. Kayak ono duit openono, baru tak akoni jempol kowe. Seperti saya itu. Aku ngelarang Mas ngamen, Mas. Aja ngamen hari ini. Dia tak pakai duit. Besok ngamen boleh. Loh gini gitu, Mas. Jadi ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya dengan itu jawaban. Lah saya tinggal ke baleho. Aku kalau udah ada demokrasi di Indonesia itu hukum gitu, tak tabrak baleho mungkin. Enak stiker tulisan pengamen pemulung dilarang masuk lho, asu aku ngono. Seolah-olah kan paling suci bener dhewe to Mas Bi. Stiker itu kan menurut jenengan kan seolah-olah paling bener to itu. Padahal salah. Itu jenenge mendoktrin orang merasa curiga itu. Biarkan waktu RT-RT itu yang mendengar kata-kata saya. Kalau tidak ada yang terima silakan datang ke sini. RT ku enak orang Mas, ada tulisan tak keprok aku. Desa aku kan ada tulisan pengamen pemulung dilarang masuk ana ora. Enak tak ganteng sik dhewe. Walaupun dipasang begini tak keprok, Mas. Saya tidak setuju dengan itu. Ada baliho seperti itu di RT saya, langsung tak keprok baliho ini. Berarti mempunyai rasa curiga dengan orang.
Gara-gara pelaku satu semuanya kena. Benar tidak saya tadi bicara oknum? Iya, harus. Ya. Apakah semua pengamen begitu? Ya enggak. Itu hanya oknum men. Oknum kok disamaratakan. Keadilan ngopo tak keprok matamu. Wong ini kok keadilan. Wong gara-gara oknum satu kabeh kena. Masyarakat itu harus pinter men, keadilan dasmu kuwi. Tenan Mas, nek negara ku anak demokrasi hukum ngono. Aku kadang nek blusuane ndelok ngerti tulisan kuwi. Greget aku. Makanya kalau ada RT ku iki masang ngono kuwi, hari ini dipasang bengine tak banteng. Tadi Masnya bilang katanya enggak ada. Kalau ada, tak sobek aku. Ya ada kalau di sini. Aku sampai anyel aku. Greget aku gara-gara oknum kabeh disamaratakan. Ya kan dikebiau ya Mas. Singkat ceritanya kan dikebiau ya. Gara-gara pelaku satu kita kena. Paribasanya kan tadi gara-gara kesalahan satu oknum polisi, kepolisian kok salah gitu kan ngono tadi. Itu yang salah oknumnya men. Oknum kok kabeh disamaratakan. Makanya nek nggo nama nek baleo kuwi kepruk enggak. RT-mu kuwi kurang pengalaman kuwi. RT-mu kurang pengalaman Mas. Kalau ada baleo tulisannya pengamen, pemulung dilarang masuk. RT-mu iki lho kurang pengalaman. RT-mu perlu dikoroki kupingmu kuwi. Nek perlu RT asu kowe ngono. Aku wani kok Mas. Ora pengalaman. Lah nek kurang pengalaman piye? Gara-gara oknum satu kok kabeh disamaratakan. Lah terus pengamen pemulung salahnya apa? Salah apa kabeh dikanen? Ya mungkin pernah kejadian pengamen pemulung jikok tolong jipola. Itu kan enggak semuanya. Ora kabeh, lah kok kabeh buka kepodas mulu. Wah, aku greget aku. RT-mu kuwi lho. Kalau ada tulisan-tulisan seperti itu, RT-mu kuwi tekokno. RT-mu kurang pengalaman itu. Monggo, tenang ae Mas beres. Nek perlu tak troke lah. Ya akhirnya Mas wong harus tenang saja. Ya tetap masuk kabeh Mas Azharo, ngene bicara pakai logika kok, bukan pakai nafsu Mas. Kalau saya bicara pakai nafsu, ya tadi Mas. Walaupun kata-kata saya itu tegas, saya tidak bicara pakai nafsu, pakai dasar Mas. Golek uang sing iso menghargai, menghormati ini memang susah di Indonesia sekarang. Susah Mas. Untuk menghormati salah satu apa itu gawean jenengan kan susah untuk menghormati. Rata-rata kan dipandang rendah. Rata-rata ya ndak kabeh. Rata-rata itu ndak semuanya kalau di sekolahan. Goblok mun tak kabeh kopi raimu. Tenan Mas. Gara-gara gue rusak negara iki ya gara-gara ngono kuwi. Makane nek ana baliho. Kalau ada baliho di RT-mu di kampung-kampungmu kuwi, RT-mu lokno, RT kurang pengalaman. Ngono. Lah sing ngakon Pak Lurah ngono. Alah lurahmu unekno. Lurah ora pengalaman kok ngono. Paribasane RT-ne mbok sengeni ngono kuwi. Lah sing ngakon Pak Lurah ngono. Pak Lurahmu sing ngono. Lurah ora pengalaman aku ngono. Coba dengan pikir Mas. Kan sudah punya rasa curiga dulu kan pengamen, pemulung dilarang masuk. Sudah punya rasa curiga dulu dengan jenengan loh. Orang loh. Mesti kan harus jodoh. Ya Allah, kenapa kok aku ora ketemu? Mesti niat pikiran colong ji. Tani iku lho Mas.
kesalahan satu oknum wes rusak. Makanya aku tadi ngomong sama Derek Mas, aku benci oknum. RT mungkin ada apa nih? Ada pun aku. Itu paling RT yang RT atas perintah siapa? Bayan umpamanya. Lah Bayan atas perintah siapa? Lurah. Lurah siapa? Wong kok senengane mendoktrin orangnya begitu. Ya terus nek cara jenengan kan terus dodo to Mas, ya Allah, saya cari rezeki halal men susah men. Kan ngono to Mas. Ya iku oknum bajingan kuwi. Tak dicek ya kabeh Mas. Kaya ngono ngaku NKRI jare. NKRI cocotmu kuwi. Ayo, ada tulisan-tulisan seperti itu. Bongkar itu. Copotan. Ada tulisan-tulisan seperti itu di RT-mu kuwi. Pemulung, pengamen dilarang masuk. Copotan. Nek nggon aku ki sampe enek aku maju dhewe. Adepane RT. Kalau perlu tuh perintah lurah, tak adepane lurah. Senengane mendoktrin orang kok. Ujungnya didoktrin Mas, cara ke sekolah kan didoktrin. Dicuci otak. Kecurigaan kan? Kecurigaan tidak bagus, negatif. Ya iya. Ojo seujon. Jangan punya rasa seujon dengan orang. Kusnujon dong. Rasa nggak tak kewar-kewar. Cukup dibuktikan kayak saya gitu. Ya walaupun tidak bisa bantu banyak kan paling tidak kan sudah meringankan. Wes gak mlaku rada-rada lho. Ambil hikmahnya Mas. Matur nuwun ya walaupun aku gak iso bantu kabeh, wong aku iso bantu kabeh ya berarti kowe engko lumoh. Manja. Ngoten niku ya walaupun saya itu tidak bisa bantu banyak, paling tidak kan saya meringankan. Nunggu lho Mas. Aku ngomong tak buktikan. Nek kowe kan cocotmu. Tuh wis padang to Mas menggali kabeh dadi enteng to. Dah lepas. Apa pikir los. Aku yakin kon faya kon. Yang kene entuk di samping ya untuk kopi, untuk rokok. Es rokok bebas Mas. Yang kene untuk kopi, untuk rokok, ambil untuk dit, untuk wejangan kondang. Wah, ora enak nek. Enak aku Mas sampe sebenarnya. Oh, gak enak kata-kataku iki menebar kebencian. Nah, kalau ada orang yang juga berarti dengki itu orangnya. Nunggu Mas. Saya bisa dapatkan. Loh, kenal Mas. Terima kasih banyak Pak. Bisa terkuak toh, bisa terurai. Banyak Mas. Aku sing salah dulu Pak. Aku sing salah. Ini saya ngeles dada. Ya begitu Mas Agus Prianto. Kan kita tidak usah punya rasa seuzon dengan orang lah. Kita harus prasangka baik. Kata aku tidak sependapat kalau ada di kampung-kampung ada tulisan seperti itu. Aku tuh tidak setuju sebenarnya. Kalau ini negara tidak negara hukum, tak keprok baliane Mas. Gandeng ini negara hukum, ya sudah. Tenan nek ra negara hukum bali ngene tak keprok tak tetel no Mas. Itu jenenge mendoktrin orang rasa curiga. Seperti kata Pak Kiai bilang, lebih baik pagere mangkok daripada pagere tembok. Maksudnya apa itu? Kayak ono pangan tanggamu kuwi.
Ora mungkin nek maling nek tanggomu mbekake pangan. Masuk akal, Mas? Nggih, terus. Lah tanggomu ora mbekake pangan ya kowe dicolong wong ya berarti ya nasibmu masui. Goblok kowe kuwi. Ora mbekake CCTV ngono. CCTV-mu cukup Gusti Allah wae. Cukup tanggomu kuwi ana pangan. Wis, nanti akan dilindungi kuwi. Ya gunane apa pager tembok dhuwur-dhuwur sampai 2 meter 3 meter. Ijek kalah pinter kalau lah maling. Omahmu arep pager tinggi-tinggi begitu, jek kalah pinter karo maling wis to. Ora usah ngono, maling-maling kae gak ana pangan, kok lak kowe gak dimaling omahmu kuwi. Jadi kalau ada pemulung, pengamen diberi makan dia, ndak akan mungkin dia berani mengambil barangmu itu. Karena dia sungkan pada orang itu. Seperti saya ini nek maling berarti kowe ketegelin karo aku ngono. Mbok maling ya monggo. Berarti kan sudah niat jatuh toh kamu. Wes musuhe is the God alias Gusti Allah. Aku ndak usah ngomong banyak, Mas. Ngono-ngono lah cukup tak beri makan loh. Ini lebih baik pagere mangkok daripada pagere tembok men. Rasa kakek cocok kowe buktikan itu. Lah percuma kowe larang-larang mereka. Ya paling tidak kan bisa meringankan sedikit, Bu. Paribasannya ada pemulung di situ wong wedok umpamane, Bu. Mohon maaf saya tidak bisa bantu banyak. Ini hanya sekedar untuk makan, ini monggo diterima. Kan itu lebih bijak untuk menghormati para pemulung toh. Daripada mbok tulisi kayak ngono. Nanti dia pemulung itu tidak akan mungkin berani mengambil barang yang ada di situ. Karena sungkan dengan itu perkewo, Mas. Nggak nekat kan berarti musuhmu wes ana CCTV-nya. Allah kan urusanmu itu. Nah, aku menunggu kok Mas. Apa yang nek aku sih? Terbuka semua. Ngapain aku? Aku kok tak sadar bondo mung ditipu. Astagfirullahaladzim. Tak kandhane wong-wong kuwi. Kalau ada pengamen di tempatmu, ndak usah keluar-keluar. Mas, mriki Mas, rokok risan. Monggo pinarak mriki nggih monggo. Nanti ndak akan mungkin berani kok sama dirimu. Mbok pengamen iki tatonan kabeh sak ndak mungkin. Dia masih punya hati kok. Oh, Mas Jack Sanana, masuk akal dong. Saya tuh ngomong pakai dasar, ndak pakai nafsu, Mas. Ndak pernah aku menyalahkan orang. Makanya kalau ada pengamen di RT-mu di kampung-kampungmu, ada pemulung di situ, beri makan dia. Ya paling tidak ndak bisa bantu banyak, kita meringankan loh. Gur ngono kok angel men lho. Nanti antara si pemulung dan dirimu itu akan tumbuh rasa kasih sayang. Lah gur ngomong tok buka tulisannya lah, aku kok bengi dirampok omahmu. Iya ta, Mas? Ditanono kowe tak rampok omahmu kowe. Maling kuwi kok. Kalau dia lho, sak bejat-bejatnya menungso Mas, dia masih punya hati kok, Mas. Enggak pernah aku nyalani para siapa enggak. Makanya orang tadi saya ngomong Mas, wong kene iki gak mungkin wani karena saya ya, tak buktikan loyalitas. Orang enggak mungkin berani karena segan. Nggak pada bahasanya nggak percaya sama sekali. Boleh diklarifikasi sama RT setempat. Orangnya Mas Gondrong itu seperti apa Pak RT? Entah niku. Yo, aku sih nggak bisa bantu banyak loh Mas. Bisanya kan sedikit lah aku. Jadi rezeki sedikit nih bahasanya ini menganya sedikit. Syukurilah nikmat yang ada.
Barang siapa yang bisa mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambahi nikmat syukur. Ambil ilmu yang berharga ini mas, saya tidak bisa bantu banyak pokoknya. Pokoknya ambil hikmah dari semuanya itu. Intinya nek jenengan entah itu ngamen di mana saja, dengan santun lah jenengan cara ngamennya. Pantun enak. Kita saling menghormati mas ya. Pokoknya ada tutur kata saya yang kata-kata yang tidak baik, yo saya mohon maaf. Intinya video-video saya itu kalau menyimak itu harus selesai mas. Budayakan nyimak video siapa saja, bukan hanya saya tok, siapa saja. Budayakan itu nyimak video sampai selesai. Kalau kamu siap mendengarkan, yuk dengarkan. Kalau kamu tidak siap mendengarkan, cukup, tidak usah nonton. Saya itu orangnya simple, enak mas. Pokoknya budayakan nyimak video sampai selesai, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Ciptakan itu toleransi, demokrasi, rasa penuh. Kowe nek jare ngaku NKRI, kowe kudu iso saling menghormati. Salam dari saya Ki Bagus Didi Gondrong dari kota Solo, Timur Karanganyar. Wong sing terlos di Wisak Pulau Jawa. Kata-kata enak. Kowe nek ngaku ngene berarti aku sombong. Wes pokoknya ambil hikmahnya ya. Pokoknya jos. Assalamualaikum.